Yap, halo guys, halo Tekin di sini. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat project data science yaitu credit risk model. Namun sebelum kita ngoding, kita perlu mengetahui apa sih credit risk model itu. Credit risk model adalah sebuah model untuk memprediksi pinjaman mana yang akan gagal bayar. Di mana credit risk model ini dalam kasus kita kali ini itu masuknya ke klasifikasi, bukan forecasting, bukan clustering, atau bahkan regresi. Nah, di sini kasus klasifikasi ini adalah kasus klasifikasi binary, yaitu memprediksi 0 dan 1, di mana 0-nya itu adalah gagal bayar atau klien yang bad client, dan 0-nya itu adalah good client atau klien yang membayar pinjaman itu secara tepat waktu, atau bahkan klien yang pinjaman itu masih belum jatuh tempo. Jadi itu masih disebut juga good client. Nah, hal yang patut digarisbawahi dalam definisi ini, kita itu lebih fokus ke klien-klien yang gagal bayar. Karena kan kita lebih mementingkan untuk mengetahui klien-klien mana sih yang memiliki probabilitas tinggi untuk mengalami kegagalan bayar, ya kan? Daripada kita mengetahui klien-klien yang akan bayar tepat waktu. Pastinya dong kita pasti lebih mementingkan klien yang hmm, probabilitasnya tinggi untuk mengalami kegagalan bayar. Nah, coba contoh studi kasus. Anggap saja teman-teman sekalian itu pengen beli motor dan tidak punya duit, atau mungkin yang duitnya kurang jadi menggunakan credit card. Nah, di sini biasanya teman-teman perlu mengisi banyak sekali form, dan bahkan akan ada risk analyst untuk datang ke rumah teman-teman, yaitu untuk menanyakan apakah rumahnya itu sesuai dengan yang direpresentasikan, alamatnya sesuai atau tidak, terus apakah teman-teman itu behaviornya atau orangnya itu kelihatan trusted atau kelihatan baik atau bahkan kelihatan kurang ajar. Nah, dari situ semua nanti si risk analyst ini akan mencoba menganalisis em, proposal teman-teman, apakah pinjaman teman-teman ini akan di-approve atau tidak oleh si risk analyst ini. Jadi yang menentukan bad atau good-nya teman-teman itu dari si risk analyst ini, ya kan? Nah, dan pasti analisis manusia itu sudah pasti lebih bagus, terutama dalam kasus pinjaman ini, untuk dibandingkan em, mesin atau credit risk model. Nah, terus pertanyaan, lalu mengapa perusahaan-perusahaan dan atau bahkan kita mencoba membuat credit risk model jika sudah ada risk analyst yang melakukan pekerjaan itu untuk menentukan bad atau good-nya suatu klien? Atau bisa dengan kata lain, kenapa perusahaan-perusahaan itu perlu menggunakan mesin untuk memprediksi bad atau good-nya suatu klien? Nah, anggap saja dalam sehari itu ada 1.000 pelamar atau 1.000 peminjam. Nah, ini nggak mungkin dong si risk analyst untuk mengevaluasinya satu persatu. Dan pinjaman yang diajukan juga bukan untuk motor doang, tapi lebih rendah. Mungkin pinjam hanya 1 juta, 2 juta. Jadi kan, ini nggak mungkin lah risk analyst untuk mengatasi semua ini, ya kan? Nah, untuk itu, maka kita perlu suatu mesin yang benar-benar memprediksinya itu secara akurat. Apakah si klien ini bad atau good? Apakah si klien ini akan bayar tepat waktu atau si klien ini akan gagal bayar? Nah, disinilah credit risk model menangani masalah-masalah ini. Nah, dan bahkan dalam kasus dunia fintech sekarang, karena terobosan fintech itu sendiri kan memberikan pinjaman secara cepat dan tepat gitu. Jadi kurang dari 1 hari itu lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan jika teman-teman meminjam ke bank. Nah, dan itulah teknologi credit risk model yang digunakan di keseharian kita. Nah, pada kasus ini dataset yang akan kita gunakan yaitu dari Lending Club, di mana Lending Club ini adalah perusahaan
pinjaman dari US dan datanya itu dari 2007 sampai 2017. Dan dataset ini gua ambil dari Kaggle, di mana di sini ada linknya. Nanti linknya juga akan gua taruh di description.